Selamat malam semua. Terima kasih kerana sudi untuk berkunjung ke channel Tobuk Moses. Dan saya ucapkan selamat datang ke dalam segmen Tinsomnia, di mana saya akan membacakan cerita-cerita misteri, cerita-cerita seram yang kadang-kala boleh menjadi cerita sedih atau cerita gembira atau apa saja keadaan yang tertulis dalam cerita yang dikirimkan kepada saya. Jadi sekiranya ada cerita seram atau cerita misteri, kirimkan kepada saya di email Tinsomnia 1111 TINSOMNIA 1111 @gmail.com. Anda dinasihatkan supaya menggunakan earbuds, headphone, atau stereo speaker untuk menghayati cerita-cerita ini. Semoga Anda semua dapat tidur lena di buai misteri dunia. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua pendengar Tinsomnia. Hari ini saya akan berbagi sebuah cerita, pengalaman saya, lebih tepatnya yang saya beri tajuk Tongkat. Kisah ini berlaku dalam 3 hari lepas, sewaktu rumah saya masih dalam proses renovasi. Oh, sebelum itu perkenalkan, nama saya Z, bukan nama sebenar. Saya merupakan anak keempat daripada 6 orang adik-beradik kami. Ada 3 orang kakak dan 2 orang adik. Cerita ini berlaku kepada kakak sulung saya. Sebelum ini, kakak saya sihat walafiat saja. Namun tiada siapa menduga bila kemalangan akan menimpa kita. Bak kata orang Melayu, malang tidak berbau. Sesuatu terjadi kepada kakak saya yang akan saya ceritakan di sini. Waktu itu jam sudah pun pukul 2 petang. Lazimnya, para tukang rumah sudah menyiapkan kerja mereka untuk sehari. Jadi, saya pun keluar pergi tandas untuk buang air besar. Kira-kira 3 menit setelah saya berada di dalam tandas, tiba-tiba saya terdengar bunyi seperti besi dan kayu kayan terjatuh dengan sangat kuat. Saya terus memakai skirt saya dan mengintai apa yang terjadi di luar. Alangkah terkejutnya saya apabila saya melihat kakak saya sedang terbaring menangis dengan kakinya berlumuran darah. Lalu dengan panik, saya menghabisi hadas besar saya. Saya kemudian coba menenangkan kakak saya dan terus membuat panggilan video ke grup WhatsApp keluarga kami. Akhirnya, kakak saya yang nomor 3 bergegas ke rumah dan kami terus ke hospital. Di hospital, kami sekeluarga menerima satu berita buruk. Kaki kakak saya patah akibat terjatuh dari tangga rumah kami yang belum berapa sempurna. Mungkin dia terpaksa berjalan menggunakan tongkat karena sendi lututnya patah. Dan karena itu berlakulah kejadian berikut di rumah saya.
malam berikutnya, saya rasa tidak sedap hati. Firasat saya menjangkakan macam ada sesuatu yang buruk bakal terjadi. Walau begitu, kehidupan tetap saya teruskan seperti biasa. Sekitar pukul 10 malam, perut saya tiba-tiba meragam, rasa lapar. Jadi saya pun mencari Maggi untuk dimasak. Sementara itu, dokter menasihati kakak sulung saya untuk mengurangkan pergerakan bagi menstabilkan kakinya. Oleh karena itu, terpaksalah dia minta tolong kami kalau dia perlukan apa-apa. Kebetulan saya tengah memasak, jadi saya pun tanyalah kakak kalau dia mau makan Maggi juga pada malam itu. Kak, kakak mau makan Maggi kah? Saya masakan. Boleh juga tuh, kata kakak saya menjawab. Jadi disebabkan kakak saya pun mau makan Maggi, saya pun masaklah Maggi mengikut seleranya. Masak Maggi pekat-pekat, campur telur, bawang putih, dan cili api. Memang sedap. Boleh coba di rumah. Setelah selesai masak Maggi, saya pun menghantarkan Maggi untuk kakak di biliknya. Waktu saya masuk tuh, dia tengah tidur. Agaknya terlalu penat menunggu. Jadi, saya bangunkanlah dia untuk makan. Kakak saya pun bangun. Dan terus menatap tajam ke mata saya. Mukanya tiba-tiba pucat. Dan macam lain macam saja pandangannya pada saya. Kakak, kenapa nih? Janganlah buat macam tu, kata saya tersentak dengan perbuatan kakak. Terus dia kata begini dengan saya. Hei budak, sekarang nih, kau tahukah, saya bukan kakak kau. Apapun, terima kasih untuk begini. Terima kasih sangat. Kemudian dia terus merentap Maggi itu dengan tangannya. Padahal ada sudu dan garpu dalam mangkuk tuh, tapi sengaja dia tidak gunakan. Saya rasa takut, namun heran dengan sikap kakak ketika itu. Tapi, adakah patut? Boleh pula saya cakap begini dengan kakak. Kak, kenapa nih? Makan pelan-pelan, Pak. Panas gila begitu. Dan dia boleh jawab beginilah. Kawan nih, macam tidak biasa. Hei, kau dengar sini. Lepas nih, jangan panggil saya kakak kau lagi. Saya bukan kakak kau. Saya mau pinjam badan dia sekejap saja. Boleh kan? Mendengar kakak saya cakap begitu, saya terus terpaku. Lepas ni, giliran kau. Terima kasih tau untuk begini.
Lalu dengan sangat ketakutan, saya terus berlari masuk bilik saya, tinggalkan saja Maggie saya di luar. Rasa lapar otomatis hilang, dan saya berselubung dalam selimut saya, sambil pintu bilik saya kunci. Tiba-tiba saya terdengar bunyi tongkat, seperti kakak sedang berjalan menuju pintu bilik saya. Saya menangis dengan sejadi-jadinya, tapi masih coba menengok ke lubang pintu. Dan apa yang saya nampak sangat menakjubkan. Tongkat itu berjalan sendiri dan kini sedang mengetuk-ngetuk pintu bilik saya. Hei, kau sedang tengok saya tuh kan? Belum tidur ya? Terdengar satu suara bertanya begitu di luar. Yang lebih menakutkan lagi, bila saya dengar pintu bilik saya dibuka, padahal pintu itu saya sudah kunci tadi. Setapak demi setapak, saya dengar tongkat itu berjalan menuju ke arah katil saya. Dan tiba-tiba ada bisikan di telinga saya yang berkata, "Boleh kasih aku masuk? Boleh kasih aku masuk?" Terus saya teriak sekuat-kuat hati saya dan tidak sadarkan diri. Waktu saya tersadar, saya sedang berada di katil dengan semua ahli keluarga berada di sekitar saya. Ada ustaz juga di situ, kena panggil. Mungkin kenalan bapak saya. Ustaz kemudian menyuruh saya minum air yang dia bagi. Selepas minum, barulah Ustaz beritahu tentang kedatangan dia. Saya pun menceritakan kejadian yang saya alami kepada mereka semua. Waktu itu kakak sulung saya pun sedang berada di situ. Sempat saya tanya dia, kalau dia ada bangunkah minta masak Maggie semalam. Katanya dia tiada bangun pun semalam. Dia hanya bangun selepas terdengar jeritan yang kuat dari bilik saya. Ustaz kemudiannya menyuruh kami mengubah susun atur bilik saya dan kakak. Kononnya supaya jin yang menyinggah sekejap itu tidak datang masuk lagi. Kami juga diminta untuk jangan meninggalkan kakak sendirian, supaya dia tidak bersedih, sementara menunggu semangatnya pulih kembali. Demikianlah pengalaman saya yang sampai sekarang masih membuat bulu roma saya meremang sewaktu menulisnya.